Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Nursada, NIM 112019030193 dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi retardasi mental. Oke. Yang pertama, pengertian dari retardasi mental. Retardasi mental ialah suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai dengan adanya impairment, keterampilan, kecakapan skill selama masa perkembangan sehingga berpengaruh terhadap inteligensia, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari retardasi mental. Yang pertama ada akibat infeksi. Yang kedua ada akibat ruda paksa dan atau sebab fisik lain. Yang ketiga ada akibat gangguan metabolisme, pertumbuhan, dan gizi. Yang keempat, akibat kelainan pada kromosom. Yang kelima, akibat kelainan genetik. Yang keenam, akibat penyakit otak yang nyata. Yang ketujuh, akibat penyakit atau pengaruh prenatal yang tidak jelas. Yang kedelapan, akibat prematuritas dan kehamilan wanita di atas 40 tahun. Selanjutnya, klasifikasi dari retardasi mental. Yang pertama, retardasi mental berat sekali. IQ-nya itu di bawah 20 atau 25. Sekitar 1-2% dari orang yang terkena retardasi mental. Yang kedua, ada retardasi mental berat. EQ sekitar 20-25 sampai 35-40 sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. Yang ketiga, ada retardasi mental sedang. IQ itu sekitar 35-40 sebanyak sampai 50-55. Sekitar 10% dari orang yang terkena retardasi mental. Yang keempat, retardasi mental ringan. IQ itunya sekitar 50-55 sampai 70. Sekitar 85% dari orang yang terkena retardasi mental. Pada umumnya anak-anak dengan retardasi mental ringan tidak dikenali sampai anak tersebut menginjak tingkat pertama atau kedua di sekolah. Yang selanjutnya ada manifestasi klinik atau gejala dari retardasi mental. Yang pertama ada retardasi mental ringan, yang kedua retardasi mental sedang, yang ketiga retardasi mental berat, yang keempat retardasi mental sangat berat. Yang pertama itu gejalanya tadi penyebab gejala dari retardasi mental. Yang pertama itu ada retardasi mental ringan. Keterampilan sosial dan komunikasinya mungkin ada kuat dalam tahun-tahun prasekolah. Selanjutnya ada retardasi mental sedang, keterampilan komunikasi berkembang lebih lambat. Selanjutnya ada retardasi mental berat, bicara anaknya itu terbatas dan perkembangan motoriknya buruk. Yang keempat ada retardasi mental sangat berat, itu keterampilan komunikasi dan motoriknya sangat terbatas sekali. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada kromosomal karyonotif, itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama terdapat beberapa kelainan fisik yang tidak khas. Yang kedua, anamnesis ibu tercemar zat-zat teratogen. Yang ketiga, itu terdapat beberapa kelainan kongenital. Yang keempat, genitalia abnormal. Yang kedua, itu EEG atau elektroencephalogram. Itu dibedakan menjadi 2. Gejala keranjang yang dicurigai. Yang kedua, ada kesulitan mengerti bahasa yang berat. Yang ketiga, ada CT atau Clinical Computed
tomografi atau MRI atau magnetic resonance imaging. Itu dibedakan menjadi 5 jenis: pembesaran kepala yang progresif, yang kedua tuberous sclerosis, yang ketiga dicurigai kelainan otak yang luas, yang keempat kejang lokal, yang kelima itu dicurigai adanya tumor intrakranial. Terus selanjutnya ada titer virus untuk infeksi kongenital, itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama, kelainan pendengaran tipe sensorineural. Yang kedua ada neonatal hepatosplenomegaly. Yang ketiga ada PTC pada periode neonatal. Yang keempat itu ada chorioretinitis. Yang kelima itu mikroptalmia. Yang keenam ada klasifikasi intrakranial. Yang ketujuh ada mikrosefali, kejang mioklonik. Oke. Terus selanjutnya ada penata laksanaan medis. Itu yang pertama ada obat psikotropika atau tironazin melaril untuk remaja yang berperilaku yang membahayakan diri sendiri. Yang kedua itu ada psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda gangguan konsentrasi atau gangguan hiperaktif. Yang ketiga itu ada antidepresan atau imipramine, tofranil. Yang keempat karbamazepin atau tegretol dan propanolol atau Inderal. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang diagnosa dari retardasi mental. Saya di sini mengambil diagnosa tentang perubahan proses berpikir berhubungan dengan adanya perubahan fisiologis pada anak. Oke, langsung saja saya ke intervensinya. Yang pertama, kaji rentang perhatian kebingungan dan catat tingkat ansietasnya. Yang kedua, ada kurangi stimulus yang merangsang kritik yang negatif, argumentasi, dan konfrontasi. Yang ketiga, ada hindari meninggalkan pasien sendirian ketika mengalami agitasi, gelisah, atau berontak. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata, ucapan, atau kata yang salah dari penyampaian materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.